Justru karena dia doktor, karena surat keterangan lulus dan memiliki ijazah asli, kita mempertanyakan kok bisa rektor meloloskan orang yang seharusnya tidak lulus, mengingat dia melakukan pelanggaran di kampus. Oke. Dugaan plagiarisme disertasi Dr. Roy Suryo dilaporkan ke Kementerian Dikti Sains dan Teknologi. Pelapornya menyatakan memiliki bukti plagiarisme disertasi Dr. Roy Suryo. Kita bahas bersama pelapor dugaan plagiarisme Roy Suryo, Ketua YouTuber Nusantara Taufik Bil Fakih, juga kuasa hukum Roy Suryo, Yasena. Terima kasih sudah hadir di Sapa Indonesia Malam, Pak Taufik juga Pak Yasena. Terima kasih, Kak. Malam, Bang Yasena. Terima kasih sudah hadir. Saya ke Pak Taufik dulu. Jadi apa yang dilaporkan sebenarnya detailnya? Kenapa tiba-tiba dilaporkan soal dugaan plagiarisme? Iya, memang kan sebenarnya ini runtutan dari masalah akademiknya Mas Roy Suryo. Jadi dari awal kita mempersoalkan ada problem yang terjadi di perkuliahan beliau, yang kemudian merembet dari ternyata beliau tidak ada ijazah. Waktu itu beliau memperlihatkan ijazahnya tapi ternyata tidak ada. Nanti kemudian kekisruhan ini baru akhirnya sudah ada ijazah. Nah, disertasi beliau tidak pernah ada di website, kan gitu. Ketika kemudian kisruh ini muncul, akhirnya sudah diupload. Nah, ketika diupload kan akhirnya disertasi ini menjadi konsumsi publik. Ketika menjadi konsumsi publik, terutama di insan akademik, banyak sekali teman-teman dosen dan teman-teman akademisi itu melakukan penelusuran. Ternyata disertasi Mas Roy ini itu diduga sangat kuat ada plagiarisme, di mana setiap bab itu punya unsur presentasi tertentu. Misalnya ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, sampai dengan bab 5. Ketika kita melakukan penelusuran, itu ternyata ada yang 40%, ada yang mencapai bahkan 89%, bahkan ada yang 90%. Itu artinya data mentah yang kita temukan. Ketika kita lakukan pengelompokan secara akumulatif itu mencapai di atas 60%. Artinya ini sudah memenuhi unsur lebih dari 20% sebagaimana standar dari karya tulis ilmiah terutama disertasi. Itu di beberapa kampus punya standar masing-masing. Tapi secara umum yang namanya plagiarisme itu paling tinggi itu cuma di angka 20%. Sementara Mas Roy sendiri dalam dugaan kami yang kemudian kita lakukan penelusuran itu sudah mencapai di atas 60%. Itulah yang menjadi alasan kami untuk kemudian melanjutkan tidak hanya masalah kekisruhan beliau di kampus UNJ, tapi ada masalah lain berupa disertasi yang kami nilai untuk sementara sebagai hasil plagiat. Saya ke Pak Yasena. Mas Roy punyakah bukti-bukti untuk melawan tudingan soal plagiarisme ini, Pak Yasena? Baik, Mas Roy atau klien saya itu memiliki ijazah palsu. Memiliki ijazah yang diduga palsu oleh Bang Bil, ya. Padahal saya sendiri membuktikan ijazahnya beliau itu asli, ya. Ijazahnya beliau asli S3. Dan beliau sendiri tadi dikatakan Bang Bil menyatakan bahwa itu dilihat dari bab berapa sampai bab berapa katanya ada plagiarisme. Nah, ini bagaimana ceritanya bisa melakukan sendiri? Terus saya bertanya, legal standingnya Bil Fakih ini sebagai apa melaksanakan kegiatan tersebut kan gitu. Nah, di UNJ sendiri saya bertanya terkait dengan masalah bagaimana disertasinya, bagaimana kelanjutannya, semuanya normal, bagus, hasilnya tidak ada plagiarisme sama sekali kan gitu kan. Nah, termasuk semua yang menyangkut masalah nilai akademiknya, administrasi, finansial itu udah beres, udah selesai semua. Kalau terkait dengan masalah ijazahnya, kenapa belum diambil padahal lulusnya tahun 2024? Nah, apakah ada aturan yang harus mengatakan lulus wajib diambil? Saya tanya kepada wakil rektor di sana. Kalau sekarang timbul kecurigaan, diduga ada ijazah palsu, dasarnya apa? Jangan sampai menuduh orang sembarangan, nanti menuduh itu tuntut balik. Itu yang bahaya. Oke, makasih. Mas Bil, ini ada kaitannya atau enggak sih dengan kasusnya ijazah Pak Jokowi sehingga harus dilaporkan disertasinya Mas Roy? Mungkin jadi kaitan karena kekisruhannya muncul sejak Mas Roy Suryo sendiri tampil di ruang publik untuk meyakinkan masyarakat kita bahwa Pak Jokowi sebagai pemilik ijazah palsu. Namun ternyata di saat yang bersamaan ketika kita melihat Mas Roy sendiri itu punya problem akademik. Saya luruskan untuk Bang Yasena, saya tidak pernah menuduh ijazahnya Mas Roy itu palsu. Awalnya saya bilang Pak Roy sendiri tidak pernah memiliki ijazah.
Mengingat beliau ketika memperlihatkan ijazah S1, ijazah S2, giliran untuk S3-nya beliau hanya memperlihatkan surat keterangan lulus. Itulah yang membuat kami merasa, oh Mas Roy ini tidak punya ijazah. Kan gitu. Nah artinya ini pun kalau ditanyakan apa legal standing, ya legal standingnya atas izin dari mandat dari Pak Roy itu sendiri. Mengingat pernah Pak Roy menantang kepada masyarakat, silahkan diuji saya punya ijazah S1, ijazah S2, dan juga surat keterangan lulus. Ketika kita kemudian melakukan penelusuran, ternyata benar Pak Roy Suryo tidak pernah mendapatkan ijazahnya karena memang ada masalah di kampus. Tapi sekali lagi, itu tidak substansial. Tetap Mas Roy seorang doktor. Dia pun mendapatkan ijazah asli. Justru karena dia doktor, karena surat keterangan lulus dan memiliki ijazah asli, kita mempertanyakan, kok bisa rektor meloloskan orang yang seharusnya tidak lolos, tidak lulus, mengingat dia melakukan pelanggaran di kampus. Oke. Apa pelanggarannya? Ketika dia terpidana harusnya DO. Kenapa nggak di DO? Kenapa tidak ada semacam evaluasi dari rektor itu sendiri yang punya otoritas untuk menentukan orang itu DO atau tidak berdasarkan ketentuan? Ini yang jadi persoalan. Nah, apakah kemudian berkaitan dengan masalahnya Pak Jokowi? Akhirnya menjadi berkaitan mengingat ini berada di momentum yang sama. Tapi apakah akan mengganggu masalahnya Pak Jokowi? Tentu tidak, karena masalah Pak Jokowi sekarang sudah di ranah hukum, tidak lagi dalam konteks ruang publik. Aku pikir seperti itu. Nah, meskipun ini tidak kaitannya dengan kasus Pak Jokowi secara langsung, artinya pasalnya memang beda, laporannya beda, tapi kalau Mas Yasennya melihat ini ada kaitannya dengan tanda kutip pembalasan atau tidak dengan kasus itu? Waduh, kita tidak ada istilah balas-membalas ya kalau kayak gitu. Nah gini, tadi udah sampaikan sama Bang Tio, di mana kemungkinan ada bersamaan dengan kasus ijazah Jokowi yang diduga palsu saat ini. Nah, ini hanya kebetulan waktunya bersamaan seperti itu, ya kan? Dan kami juga sudah membuktikan bahwa ijazahnya Roy Suryo itu asli, ya kan? Kita sudah datangi, lihat prosedurnya dari awal dia masuk tahun 2016, lulus 2024. Memang betul di tahun 2022 beliau ngambil cuti 6 bulan. Selebihnya ada hal-hal yang lain. Tadi sudah disampaikan bahwa katanya kalau seorang ya mungkin narapidana atau seorang yang pernah di penjara dan sebagainya itu nggak bisa melanjutkan harus DO, itu salah. Coba buka aturannya, coba buka undang-undangnya. Adakah yang melarang seseorang harus dihentikan atau di DO gara-gara dia mantan napi? Orang di dalam penjara boleh dia menuntut ilmu pakai Zoom, boleh dia kuliah. Ya, salah itu kalau mengatakan seperti itu, ya. Jadi coba disimak kembali, jangan sampai kita salah mendolimi orang, siapapun, karena pendidikan itu diatur dalam Undang-Undang 45, nggak bisa dikesampingkan. Itu menjadi hak rakyat warga Indonesia untuk memperoleh pendidikan dengan layak. Oke. Nah, kalau dari Mas Bill sebenarnya goalsnya, tujuannya apa sih dengan memperkarakan soal ini? Apa yang dituju sebenarnya? Apakah ingin gelarnya dicabut terkait disertasi yang plagiat atau apa sih? Pertama gini Mbak, saya harus luruskan, Bang Yasena harus baca peraturan rektor nomor 5 tahun 2020 bahwa itu jelas klausulnya. Mahasiswa akan gugur kalau kemudian terpidana, bukan terpidana luar biasa, dipidana kecil, ringan atau apapun itu harus DO, harus gugur. Tentu berdasarkan keputusan rektor. Adapun soal orang mau kuliah nanti di penjara dan lain-lain sebagainya, itu memang tidak ada halangan. Tapi dalam konteks mahasiswa yang aktif tapi melakukan pelanggaran berupa tindak pidana, maka yang bersangkutan harus digugurkan. Sebentar, saya harus selesaikan dulu supaya tidak miss. Ya oke. Supaya tidak miss. Itu ada aturan itu. Jadi kalau itu dibilang zolim, maka yang zolim adalah peraturan rektor itu sendiri. Nah yang kedua, misi kita apa? Misi kita setelah mengetahui Mas Roy ternyata punya masalah di kampus yang seharusnya ada kejujuran dari UNJ untuk menyelesaikan. Dan yang kedua, kita temukan ada potensi plagiarisme. Jangan salahkan publik untuk menuntut kepada UNJ cabut gelar Mas Roy. Kenapa? Karena selain dia melanggar peraturan rektor itu sendiri, yang kedua adalah ada potensi plagiarisme. Tapi kalau soal plagiarisme ini kita kembalikan kepada pihak UNJ dan juga Dikti, bahkan kami sudah laporkan ke Dikti, kalau ditemukan benar ada plagiarisme itu sebagaimana yang kami buktikan data-data itu, maka jangan halangi untuk pencabutan gelar karena itu adalah kejahatan yang cukup tinggi dalam dunia akademik kita. Aku pikir itu. Mas Yasena, silakan. Ya, baik. Terkait dengan masalah yang tadi saya tertarik ya, kaitan dengan masalah pidana, katanya nggak boleh. Ada aturan rektor. Sekarang saya mau bertanya dulu, mana yang lebih tinggi, undang-undang dengan aturan rektor? Undang-undangnya juga Undang-Undang Dasar 45, satu ya. Yang kedua, aturan rektor, okelah aturan internal.
Tapi apakah pernah dipanggil? Nah, sesuai dengan aturan rektor. Kalau ada, apakah pernah dipanggil? Ditanya kesepakatan. Mas Roy atau Pak Roy Suryo, apakah mau melanjutkan pendidikan atau mau berhenti, gitu kan? Harusnya dipanggil dulu seperti itu, gitu loh. Nah, tidak ada panggilan berarti dianggap itu legal, sah, tidak ada masalah. Itu yang harus dipedomani. Jadi jangan kita berasumsi berpersepsi bahwa, oh ini ada aturan rektor, ini harus begini, harus begini. Di sana rektor itu orang-orang yang sudah punya pendidikan sangat tinggi ya. Makanya beliau dipercaya sebagai rektor, ada aturan rektor, ada para dekan, disitulah diminta untuk bagaimana memecahkan permasalahan kalau ada masalah ini. Maka muncul aturan rektor. Di dalam aturan rektor itu ada, saya nggak membaca ya, tapi kata Bang Bik tadi ya, mungkin ada kesepakatan, harusnya dipanggil dulu. Tapi tidak ada pernah dipanggil seperti itu dan dianggap tidak ada masalah, clear. Nah, ini jawabannya, Bang. Katanya ada masalah kan gitu. Tar dulu. Itu baru satu. Terkait kedua plagiarisme, ini 2 poin yang saya pegang. Plagiarisme ini harus betul-betul dilakukan pemeriksaan secara detail. Dipanggil dari mana, di plagiarismenya dengan siapa. Itu harus di cross check dan itu membutuhkan waktu bukan sehari 2 hari. Itu harus dilakukan pemeriksaan secara utuh dari dikte dari mana. Seperti itu yang harus dilakukan. Karena Bang Yasena, ada masalah seperti begini, tahu-tahu langsung pung kiri kanan, itu nggak boleh. Bang Yasena, mohon izin. Itu yang saya bilang. Tadi bilang penjoliman, nggak boleh begitu Bang Bil. Makasih. Mas Bil, singkat saja Mas Bil, silakan. Mbak, saya mau informasikan di peraturan rektor itu ada klausul terakhir yang mengatakan untuk kemudian melaksanakan peraturan itu maka harus melalui keputusan rektor. Artinya peraturan itu hidup. Kalau dia misalnya tidak mau dilanjutkan untuk di DO harus ada keputusan rektor. Kalaupun dia akan di DO maka harus ada keputusan rektor. Bukan diselesaikan di tingkat dekan atau di tingkat pembimbing, harus diselesaikan oleh rektor karena rektorlah yang pemilik otoritas tertinggi terkait peraturan itu. Aku pikir itu. Kita tidak melakukan penzaliman dan UNJ sudah mengakui itu. Kita tinggal tunggu kapan UNJ akan menyelesaikannya. Ya, dan singkat saja Mas Yasene siap ya menghadapi kasus ini sampai tuntas dari pihak Mas Suryo, Mas Roy Suryo. Kita akan perjuangkan, dia klien saya. Dia didoli dengan dikatakan bahwa dia menggunakan ijazah yang asli tapi plagiarisme atau mungkin harus dicabut status ijazahnya. Jelas akan saya perkuat seperti itu. Dan rektor juga tidak pernah menegur atau membuat hal-hal yang disampaikan Bang Bil tadi. Berarti clear, nggak ada masalah itu. Prosesnya ini harus dijalani agar clean and clear semuanya. Terima kasih Mas Taufik Bilfaki, Ketua YouTube Nusantara. Terima kasih juga Mas Yasena, Kuasa Hukum Roy Suryo sudah hadir di Sapa Indonesia Malam.